gunakan untuk kepentingan komersial. Nah, sehingga pada saat membuat akun itu bisa kelihatan di situ ya siapa kita, karena di situ nanti ada memilih semacam profesi kita itu apa. Nanti pilih aja bagian student atau edukator gitu ya. Dan emailnya pun bisa, atau Anda bisa gunakan email yang diperoleh dari kampus ya sebagai mahasiswa. Paling itu syaratnya. Nah, nanti kalau menggunakan instalan itu sudah ada Qt Designer ya, atau bahkan sudah ada juga kalau kita menginstalnya juga sekaligus, yaitu Qt Creator. Nah, kalau sudah pakai Qt Creator sama aja nanti konsepnya, bisa langsung dibuka Qt Designer-nya atau bisa melewati Qt Creator. Tampilannya seperti ini Qt Creator ya. Untuk prosesnya ya tinggal kita buat create project ya. Muncul tadi. Nah, nanti di situ create project. Oh, sebentar kok agak sedikit. Memang agak beda ya dengan yang lama ini, yang baru ini create project. Coba new file. Nah, di sini ada ya Qt Designer Form. Kalau di sini, oh ini aja tadi ya. Nanti masuk ke Qt Designer. Nah, ini ya. Belum nggak di situ. Oh, beda jenis. Oh, ada ya. Tinggal tadi yang sudah sampaikan ada 5 macam ya template. Ada dialog with button di bawah, dialog with button di sebelah kanan, tanpa button, main window, dan widget. Ya, kalau sini misalnya kita pilih main widget, nanti langsung masuk ke Qt Designer. Kasih nama misalnya main window UI ya, namanya bisa apa saja. Ini lokasi penyimpanannya bisa di mana saja, terserah kita. Nah, kita klik next, ini finish. Nah, nanti ini dikasih tahu lokasinya ada di mana gitu ya. Nah, ini sama seperti di Qt Designer. Sebelah kiri ada kumpulan widget, ini adalah Windows utamanya tadi, dan sebelah kanan adalah propertiesnya gitu, object inspector gitu ya, yang kita gunakan untuk membuat customisasi dari baik itu dari Windows utamanya atau dari widget yang kita gunakan. Nah, itu bisa, jadi dua cara bisa ya, silakan mana yang lebih mudah silakan digunakan. Bapak, mau nanya Pak? Ya. Suara saya terdengar nggak Pak? Terdengar. Oh, bedanya Qt Designer sama Qt Creator apa Pak? Ya, jadi kalau Qt Creator, nah sebagai telat di sini ya. Oke, sebentar, saya share dulu. Sebetulnya yang kita perlukan sebetulnya hanya Qt Designer-nya ya. Karena yang kita gunakan untuk mendesain UI-nya itu gitu ya. Tapi ketika menginstal menggunakan cara yang kedua tadi yang saya sampaikan, itu sudah termasuk ke dalamnya adalah ada Qt Creator-nya. Jadi kalau Qt Designer udah tahu ya, banyak ini sebentar, ini agak lambat loading halamannya. Saya pakai yang ini saja. Iya. Ini. Sebentar. Ini soalnya agak lama kalau pakai ini.
Jadi kalau Qt Designer itu namanya graphical editor ya, editor grafis, di mana di dalamnya ada UI editor dengan konsep drag and drop ya, klik, tahan, geser, taruh gitu ya. Itu Qt Designer. Nah, kemudian ada juga ketika Anda menginstal Qt Designer, mungkin di-mention juga tentang Qt Creator. Nah, sini ada Qt Creator adalah ya sebuah tool untuk membuat project berbasis Qt ya, di mana di dalamnya ada Qt Designer gitu ya. Jadi Qt Designer is available within Qt Creator. Ya. Jadi Anda bisa menginstal dua-duanya, so you can install that instead of English, meskipun ya tidak ada pengaruhnya apapun terhadap project Python yang kita buat nanti gitu ya. Jadi kalau di sebentar coba. Kalau sekarang malah dia sebutnya Qt Design Studio karena dia sama seperti ide ya, atau sebuah tool untuk membuat bahasa pemrograman. Itu namanya ide, Integrated Development Environment, Qt Creator atau Qt Design Studio ya kalau yang paling baru itu. Tapi secara konsep sama aja ya. Yang penting kita sudah ada Qt Designer-nya. Kalau yang kemarin di metode pertama untuk membukanya itu pakai perintah di terminal atau command prompt. Nah, kalau ini enggak, tinggal kita install nanti di start menu di Windows itu sudah ada ya. Biasanya nanti muncul adalah Qt Design Studio atau Qt Creator tadi. Nggak masalah, jadi yang penting yang kita perlukan adalah Qt Designer-nya ya. Itu ya, sahabat tadi. Nurul. Nah, sekarang kita ya sambil Anda mungkin mencoba untuk menginstal dengan metode yang kedua tadi. Saya akan sedikit menjelaskan. Jadi ini sebetulnya e-book ini yang sudah saya sertakan di e-learning juga. Itu kode program yang ada di sini itu sudah bisa kita install, download ya, unduh di sini. Ya. Di halaman 5 ini. Ini halaman 1 ya. Kalau secara jumlah halaman totalnya itu ada halaman 5, di introduction itu ada linknya. Nah, setelah kita lakukan proses instalasi PyQt5, nah ini juga ada di sini ya, linknya nih. Ini cara instalasi PyQt5 yang sudah kita lakukan hari Selasa kemarin. Kita akan buat aplikasi pertama ya. Jadi di awal ini mungkin kita tidak menggunakan Qt Designer terlebih dahulu ya, tapi dari from scratch dulu dari kode program. Jadi strukturnya seperti ini. Nah, ini kalau Anda sudah download source code-nya bisa dibuka di Visual Studio Code ya. Nanti tinggal dieksekusi di apa namanya? Kalau sudah dibuka tinggal di running, nanti bisa dilihat hasilnya.
Kemudian kalau kita menginstal Qt Designer melalui file install yang saya sertakan juga, di situ juga itu kan umum ya punya Qt, jadi bisa digunakan juga untuk membuat aplikasi atau mendesain aplikasi dari mulai desktop, mobile ya, sehingga lebih apa namanya, lebih lengkap lah gitu ya. Meskipun untuk saat ini yang kita perlukan hanya Qt Designer-nya. Jadi struktur seperti ini, ya kemarin kalau misalnya mengecek apakah instalasi PyQt-nya sudah running atau belum, atau sudah berfungsi dengan baik atau belum, tinggal kasih perintah ini aja. From pyqt5.qt widget, import. Nah, nanti di dalam Qt widget ini ada tiga modul utama, Q application, Q widget, satu lagi itu Q main window kalau nggak salah. Jadi seperti ini. Jadi ini yang diimport yang memang diperlukan saja ya. Import sys ya. You need one and only one Q application instance per application. Jadi hanya satu objek dari Q application untuk setiap kali pembuatan aplikasi. Kemudian dia melewatkan argumen sys argv yang memungkinkan ya kita bisa memberikan perintah melalui command line atau terminal. Tapi kalau misalnya kita tidak ingin memberikan perintah melalui terminal, ya dikosongkan saja argumennya di sini. Ya cukup seperti ini. Lalu kita buat sebuah objek ya dari Q application. Ini nama objeknya app atau app. Mungkin maksudnya application gitu ya. Tapi inilah nama yang bisa kita berikan sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita buat, kita create Qt widgetnya yang akan menjadi Windows atau jendela utama kita ya. Jadi dari Q widget, kalau tadi ini dari Q application gitu ya. Dan ini dari Q widget yang kita import di atas nih. Kita buat sebuah jendela, misalnya kita kasih nama window. Kemudian supaya dia muncul, kita panggil metode show. Karena secara default ya, widget utama itu dia tidak visible atau invisible, tidak terlihat gitu ya. Sehingga perlu kita panggil metode show supaya dia muncul. Ya. Baru kemudian kita eksekusi atau melakukan namanya start the event loop ya. Event itu peristiwa ya apapun yang terjadi di aplikasi yang kita buat ya, bisa mengklik button misalnya, mengisi form dan sebagainya, apapun yang kita lakukan itu adalah event. Nanti event itu nanti dikelola ya untuk kemudian dieksekusi melalui konsep event loop. Nah, ini kalau dieksekusi hasilnya adalah sebuah jendela Windows kosong. Oh ya, kalau ini berarti dia saja. Jadi Qt itu ada macam-macam ya, dia bisa running juga untuk aplikasi mobile, sehingga UI editornya pun
bisa untuk mobile application. Ini kalau kita launch, kita eksekusi, bisa melalui terminal seperti ini, Python spasi nama filenya, atau kalau di Visual Studio Code tinggal klik run saja. Nanti muncul seperti kalau Windows, yang ini Windows. Ini yang Mac. Ini yang kalau kita install atau eksekusi di lingkungan sistem operasi Linux. Ini di sini ada penjelasannya. Pertama kita import dulu nih. Di awal kita import kelas PyQt5 yang kita perlukan di aplikasi yang akan kita buat. Di sini kita mengimport Q application kelasnya ya, yang akan menangani berbagai macam aplikasi, dan Q widget ya, yaitu sebuah widget GUI yang empty, kosong ya, yang kedua-duanya berasal dari Qt widgets atau modul Qt widgets. Sehingga di sini import from, ini modulnya, ini kelas-kelas yang ada di dalam modul ini. Kita import. Memang dihindari menggunakan metode import pakai bintang ya. Kalau bintang itu berarti seluruhnya diimport, padahal mungkin bisa jadi tidak semuanya kita perlukan. Lalu kita buat objek tadi ya. Ini dari Q application. Kalau bisa untuk menerima perintah dari terminal pakai ini argumennya, kalau tidak pakai ini. Ini juga pakai bikin objek dari Q widget ya, kemudian window show. Ya kan? Widget without a parent. Nah, jadi widget ini Q widget, Q application itu tuh ada di top level ya. Jadi dia tidak memiliki induk. Jadi dia paling atas dan biasanya dia invisible ya, tidak terlihat. Sehingga supaya dia muncul ya, dengan membuat objek darinya itu kita panggil ini supaya dia muncul atau visible. Nah, ini tadi event tadi ya. Di setiap event itu jadi inti dari setiap aplikasi Qt itu ada di Q application class. Every application need one, ya, setiap aplikasi memerlukan satu dan hanya satu objek dari Q application. Ini cukup satu saja, tapi memang harus ada gitu. Nah, objek ini akan menyimpan ya event loop dari aplikasi kita. Di mana event loop ini adalah sebuah loop utama yang akan membangkitkan atau mengelola seluruh interaksi user dengan aplikasi GUI. Ini namanya event loop. Setiap interaksi itu menimbulkan event ya. Nanti event-event ini disimpan di dalam sebuah namanya antrian gitu ya. Dia masing satu-satu ditangani event loop ya. Event handler namanya. Event handler diterima, selesai, atau mungkin diteruskan ke lain ya, event lain. Baru selesai di handle, nanti baru masuk ke event berikutnya. Terus bertahap. Di satu-satu ditangani. Jadi ada press a key, click a mouse, or mouse movement, itu namanya event ya. Q dari main window ya, apa namanya, window kosong. Tapi bisa kita gunakan widget apapun sebetulnya sebagai Windows. For example, misalnya kita replace, kalau tadi kita gunakan Qt widget ya, kelasnya sekarang kita gunakan misalnya Q push button dengan tulisan teksnya push me. Jadi yang di sini. Nah, ini kan Q widget. Nah, diganti menjadi Q push button.
Ini sama yang tadi ya. Jadi kalau ini nanti berupa push button. Ini getting a window dulu. Ya, jadi ya semua ada apa? Outputnya berupa sebuah push button. Kalau tadi kan main window biasa ya, kosong, blank. Nah, itu tentang widget. Jadi ada beberapa contoh, silakan juga Anda bisa coba gitu ya. Misalnya di sini yang kedua adalah kita tambahkan beberapa konten. Misalnya yang berikutnya di creating a window. Ya. Kita import itu ya, jadi ada kalau tadi kan Qt widget ya. Ini kita import dari Qt Core yang menangani size, QSize dan Qt. Kemudian kita turunkan dari QMain window ya, ini sebuah kelas yaitu main window. Nah, dia turunan pasti ada metode init. Ini title-nya. Kemudian di dalamnya ada Q push button bertuliskan press me. Posisinya ada di tengah-tengah sentral. Nah, ini pasti ada ya. Kemudian kita eksekusi. Nanti dia akan ada tambahan push button. Nah, ini. Ya, buttonnya sebesar layarnya ini. Kalau diperbesar dia ngikutin. Ya. Dan bisa diklik. Bisa diklik. Kalau kita mau merubah ukuran juga bisa ya. Baik lebar maupun tingginya menggunakan objek QSize. Ya, harus diimport. Nah, ini kita setting size-nya 400 kali 300 pixel. Misalnya untuk Windows yang ini ya, yang main window-nya ini. Di dalamnya ada push button. Begini. Jadi bisa diubah-ubah. Nah, sorry, ini fix ukurannya ya segini. Kalau tadi masih bisa diubah-ubah. Atau bisa kita, ya kalau ini fix ya, ukurannya sekian kali sekian. Atau bisa kita buat misalnya minimal berapa sampai maksimal berapa. Dan metode ini bisa digunakan untuk berbagai macam widget. Nah, untuk sekarang coba Anda ya satu persatu lah ya dicoba. Setelah Anda unduh source code-nya, kemudian diekstrak, lalu dibuka di Visual Studio Code. Nanti akan tampil di sini banyak sekali ya, sebentar. Tampil dulu. Sambil dilihat keterangannya. Nah, ini. Jadi dia dari mulai, ya kalau sekarang berarti yang basic nih. Basic. Yang basic aja sudah banyak sekali isinya. Kalau yang tadi, creating a window, atau yang tadi itu kita sempat bahas tentang, nah ini creating a window N. Yang ukurannya tidak bisa diubah-ubah. Nah, tinggal di bagian basic ada di, berarti kalau creating, nah yang ini. Jadi ya, ini ada QSize. Kemudian ukurannya kita tetapkan sebesar 400 kali 300 pixel. Tidak bisa dikecilkan, tidak bisa dibesarkan. Nah, tinggal coba aja, nanti desktop dibuka, sesuaikan nama filenya. Belum saya share ya. Jadi kalau penasaran apakah bisa di resize, diubah-ubah ukurannya gitu ya. Setelah kita buat fix, nah, kalau penasaran tinggal dicoba saja.
Misalnya ini hasilnya tadi ya, kalau dieksekusi hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau kita mau perkecil juga nggak bisa, baik secara vertikal atau horizontal. Ini tombolnya yang ikutin seukuran Windows-nya ya. Nah, untuk itu silahkan saja dicoba dulu untuk semua basic widgetnya ya. Sambil nanti saya jelaskan tentang konsep sinyal and slot. Nah, jadi setelah itu ada konsep sinyal and slot. Tapi sebelum itu silakan Anda coba dulu di sini yang bagian basic kalau di source code-nya. Berapa contoh atau bermacam-macam widget ya. Oh, cuma ada 2 nih sebetulnya. Baik, silakan kalau mau dicoba dulu. Nanti kita lanjutkan ke signal and slot.